Saudara-saudara, firman Tuhan Yesaya 5 ayat 1-7, khususnya ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Tema bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kata merdeka sama dengan bebas, bebas dari penjajahan, tidak terikat, lepas dari tuntutan pihak lain. Kita bersyukur atas perjuangan para pahlawan yang telah berkorban bagi bangsa dan negara. Indonesia merdeka 80 tahun, tapi persoalan kebenaran, keadilan, toleransi, kesejahteraan masih jauh dari apa yang kita harapkan. Perjuangan keadilan dan kebenaran terus menjadi tanggung jawab bersama. Dalam kondisi itu juga diingatkan oleh Nabi Yesaya berhadapan dengan kehidupan umat Israel. Firman Tuhan yang kita baca adalah kidung pujian yang ditulis Yesaya. Sebenarnya kidung pujian kasih Allah yang dikecewakan oleh umat pilihannya. Sebagai umat pilihan, bukannya kekudusan, keadilan, kebenaran yang mereka hasilkan, melainkan kelaliman, kekejaman, dan ketidakpedulian sosial. Karena itu hukuman Tuhan Allah terjadi. Dalam firman Tuhan ini murkanya dinyatakan lewat perumpamaan yang digubah sebagai nyanyian. Perumpamaan yang menunjuk kepada Tuhan selaku petani dan Israel sebagai pohon anggur. Sebagai petani, Tuhan telah melakukan banyak kebaikan, bahkan Israel menjadi umat pilihannya yang seharusnya mencerminkan kehendak ilahi. Tapi sayangnya harapan menjadi pupus dan kehidupan Israel yang tidak menunjukkan jati diri sebagai bangsa pilihan Tuhan. Harapan menjadi anggur yang manis, tapi pupus menjadi anggur yang asam. Tuhan Allah menetapkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya yang memberikan kehidupan, pertumbuhan, penyertaan dengan firman-Nya dan hukum Taurat sebagai patron yang menjaga, merawat, dan memberkati mereka. Tuhan Allah bangga menjadi Allah mereka. Ia sungguh mengasihi dan menyebut mereka sebagai biji matanya. Namun bangsa Israel selalu berlaku tidak setia dan tidak benar di hadapan Allah. Dari mereka ia mengharapkan keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Ia harapkan kebenaran, tapi mereka lakukan ketidakbenaran. Dengan demikian timbul murka Allah yang mengizinkan bangsa Israel mengalami penderitaan melalui pertentangan dan peperangan dengan bangsa lain untuk mendidik mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita sekalian dikala kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Persoalan keadilan dan kebenaran terjadi di tengah hidup umat Israel menjadi persoalan serius bagi Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak hanya menghendaki umatnya taat dalam hidup kerohanian, tetapi juga berperan aktif dalam menegakkan keadilan sosial. Tuhan Allah kecewa ketika melihat ketidakadilan, eksploitasi, dan penindasan di antara umat. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam keadilan, melawan segala bentuk kejahatan, membela mereka yang tertindas. Keadilan Allah bukan sekadar teori. Ia menuntut tindakan nyata dari kita. Kita harus menjadi pembawa kasih dan kebenarannya di tengah dunia yang seringkali dipenuhi dengan ketidakadilan. Karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan kewajiban kita. Bukan saja kita menuntut hak, turutilah firman Tuhan dengan melakukan apa yang baik. Mari kita mengindahkan setiap peringatan Tuhan Allah, bukan hanya supaya kita tidak dihukum, melainkan kita menghormati dan mengasihinya. Jangan kita terus-menerus mengecewakan Tuhan dengan sikap kita. Mari kita mewujudkan harapan Tuhan dalam diri kita. Kita hidup selayaknya anak-anaknya. Kita merayakan HUT RI Republik Indonesia pada tahun ini. Bendera merah putih terus berkibar, bendera merah putih tetap jaya. Kita juga bersyukur bahwa sejumlah pemuda-pemudi yang menamakan ekspedisi merah putih di Bukit Piara Kuku Hills membentang bendera 80 meter. Bahkan juga di tempat pelaksanaan upacara,
bendera raksasa merah putih dibentangkan di Kabupaten Sumba Timur. Ini menandakan bahwa kita tetap ingat akan simbol negara kita, Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kita. Memberkati kita sekalian untuk terus bergumul, berjuang, dan mendoakan negeri kita ini, daerah kita ini, bahkan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tidak secara kebetulan kami merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80, bertepatan dengan hari Minggu, hari ibadah. Tolonglah kami untuk tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup. Kami beribadah kepada Tuhan, sesudah itu kami mengikuti upacara. Kami percaya setiap kesempatan Tuhan beri kepada kami. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami di Kabupaten Sumba Timur ini, bahkan setiap kami masing-masing dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab, seluruh perjuangan, seluruh pergumulan kehidupan kami. Mampukan kami untuk hidup peka dan peduli, dan terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya Pendeta Yuliana A. Ambu.